Bayangkan, hidup di tengah laut dengan seekor harimau bengal dan berusaha untuk selamat sembari mencari makna hidup. Ini dia, Life of Pi. Adalah film yang membuat saya tertarik karena sinopsis yang penuh makna dengan dibaluti visual yang indah layaknya lukisan. Film ini menceritakan seorang remaja bernama Pi yang harus bertahan hidup di tengah laut dikarenakan kapal yang ia naiki bersama hewan-hewan dari kebun binatang milik keluarganya hancur dalam terkaman badai di Samudra Pasifik. Sayangnya, bukannya bersama manusia, ia malah ditemani oleh seekor harimau dalam satu buah sekoci. Dalam petualangannya di tengah samudra, terdapat tema filosofis berat yang diangkat melalui alur yang tenang dan ringan, seperti eksistensialisme, teologi, dan epistemologi. Oke, kita mulai dengan eksistensialisme. Keadaan Pi yang mengalami situasi ekstrim seperti terdampar, kehilangan keluarga, dan hidup dengan harimau membuatnya bertanya-tanya, siapakah dirinya di tengah kekacauan itu? Dan apa makna hidup yang masih tersisa? Hal itu menunjukkan bahwa manusia menciptakan makna lewat pilihan, bukan hanya keadaan. Selanjutnya, teologi. Pi yang memilih mengeksplor agama Hindu, Kristen, dan Islam secara bersamaan dimulai dari pertanyaan dalam dirinya sendiri tentang apakah Tuhan itu satu? Dan bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya? Pi menemukan wujud Tuhan dalam agama Hindu dengan 33 juta dewanya, kasih Tuhan dalam agama Kristen dengan pengorbanan Tuhan demi hambanya, dan komunikasi yang tulus serta disiplin dari agama Islam. Terakhir, kita bahas epistemologi. Di akhir cerita, terdapat scene penting yang memberikan nilai yang mengubah sudut pandang kita tentang cerita dari film itu sendiri. Both the zebra and the sailor broke their leg. And the hyena killed the zebra and the orangutan. So, the hyena is the cook. The sailor is the zebra. Your mother is the orangutan. And you're the tiger. Ternyata, terdapat dua kisah, yaitu cerita pertama tentang bertahan hidup bersama hewan yang memberikan makna dan pelajaran. Dan cerita kedua tentang bertahan hidup bersama manusia, namun hanya memberikan sisi gelap seperti ego dan hilangnya moral. Secara epistemologi, ini memberikan pertanyaan apakah manusia akan memilih cerita yang disusun untuk memaknai hidup, atau hanya realistis dan memandang semua itu hanyalah penderitaan. Dalam film berdurasi 2 jam itu, digambarkan bahwa Pi hidup sebagai remaja yang memiliki rasa penasaran tinggi tentang makna Tuhan. Lalu, saat terdampar, memiliki motivasi untuk bisa bertahan. Dan setelah selamat, memiliki motivasi untuk memaknai hasil dari kata bertahan itu tadi. Film Life of Pi memberikan pengalaman visual yang menarik dan indah. Namun tidak hanya indah, visual yang diberikan juga memberikan simbol-simbol tersendiri, seperti laut yang menjadi simbol ruang ketidakpastian dan cobaan manusia, sekoci yang menjadi simbol ruang untuk manusia menghadapi dirinya sendiri, serta Pulau Karnivora yang menjadi simbol kenyamanan sementara dan akan menjadi alasan manusia untuk berhenti tumbuh. Jujur, setelah film ini selesai aku tonton, aku merasa bahwa segala hal sulit yang pernah aku alami sebelumnya ternyata bisa dimaknai. Aku merasa bahwa segala hal buruk itu bisa jadi alasan untuk aku bisa berada di titik saat ini. Aku merasa lebih bersyukur dan lebih yakin untuk terus mencoba apa yang ingin aku coba. Jadi, jika kalian penasaran tentang bagaimana film ini mengubah kalian, tunggu apa lagi? Ayo nonton Life of Pi.